Cuman kalau ini Gaza, ya tahu sendiri seperti apa kondisi di sana, tidak ada militer, tidak ada polisi, tidak ada, pokoknya sudah hancur semua, dihancurkan oleh Zionis Israel. Yang kebayang cuman oke, saya berangkat ke daerah yang bisa membahayakan nyawa. Halo, halo, saya Iqbal Himawan, saya adalah jurnalis Metro TV yang selama ini sering mendapatkan penugasan untuk meliput mulai dari konflik, kemudian perang, dan juga mungkin bagi orang lain tempat ini dijauhi kalau saya biasanya langsung mendekati termasuk daerah-daerah perang maupun konflik. Berangkat menembus blokade laut Gaza dan bergabung dengan tim global semut Florida ya. Hmm. Itu gimana awal ditambah penugasannya dan gimana perasaan saat itu? Shock yang jelas karena ini bukan penugasan yang sudah jauh hari sebelumnya, enggak. Apalagi kalau kita melihat resikonya itu sangat besar sekali, dan kita tahu bahwa negara Gaza ini, maksud kami Gaza ini sedang bergejolak maksud saya. Nah, hanya beberapa hari sebelum harus berangkat ke Gaza itu saya ditelepon, kamu harus berangkat ya liputan kemana? Ke Gaza. Saat itu saya posisinya tuh lagi liputan realitas ya, program investigasi lain di luar kota. Tiba-tiba dikasih kabar harus berangkat ke Gaza dalam waktu 4 hari, 4 sampai 5 hari. Nah, pada saat dikasih tahu tuh yang terpikir, ini penugasan apa ya? Penugasan dengan resiko sebesar ini kok ngasih taunya ngedadak banget dalam waktu 4 sampai 5 hari gitu kan. Cuman karena memang selama ini saya selalu aktif buat menyuarakan soal permasalahan Palestina, baik melalui media sosial maupun pada saat berkumpul dengan teman-teman sesama bisa itu aktivis atau relawan, jadi kayak ya udah saya anggap ini rezeki aja. Rezeki kenapa? Karena ya memang itu salah satu doa ya, selama ini kalau bisa nggak cuma lewat sosial media aja, tapi pengen berangkat langsung ke sana. Cuman karena memang kondisinya di Gaza tidak memungkinkan untuk jurnalis asing masuk, jadi inilah maksimal yang bisa dilakukan sebagai seorang jurnalis slash warga sipil. Itu yang bisa kita lakukan karena dapat kesempatan ini, ya udah mengiyakan itu langsung berangkat. Dan yang terfikir pertama kali adalah langsung pamit sama ibu saat itu, karena mungkin mereka sudah biasa ya punya anak jurnalis jurnalis yang selalu meliput ke daerah konflik, daerah perang. Jadi mereka kayak oh ya udah gitu kan, memang ini penugasan yang lain. Tapi saya nggak jujur bohong saat itu, saya nggak jujur bilang kalau saya akan berlayar ke Gaza. Jadi bilangnya cuman mah saya akan ngeliput ke Tunisia ya, nanti melepas rombongan flotila yang akan berlayar menuju ke Gaza, menembus blokade Gaza. Ya udah pesannya cuma ya udah hati-hati gitu, tapi nggak berlayar kan gitu, nggak gitu, maaf ya mah saya bohong saat itu. Akhirnya dibolehkan, dikasih restu, ketemu pamit, ya udah berangkat dalam waktu cuma beberapa hari. Kita berangkat ke Tunisia. Kenapa Tunisia? Karena Tunisia itu bebas visa. Terima kasih kepada Pak Duta Besar Zuhairi Misrawi, Indonesia melalui upaya diplomasi akhirnya bebas visa. Kita berangkat di sana dijadwalkan 3 hari melakukan training, lalu berlayar. Cuman ternyata banyak sekali dinamika dan perubahan yang terjadi setibanya kami di Tunisia. Jadi begitu sepertinya sudah mengendus ya, namanya insting seorang ibu ya. Wah ini kayaknya kalau ngelihat pemberitaan kok rombongan kapal flotila akan berlayar bersama jurnalis, relawan, aktivis, dokter. Nah itu mulai kayak ini cuman ngelepas atau ikut berlayar sebenarnya. Jadi kayak beberapa kali tuh ditanyain, cuman karena memang saya posisinya belum berlayar, jadi ya udah saya merasa nggak bohong karena memang belum berlayar. Jadi memang belum, nggak berlayar kok mah, ini cuman di pelabuhan Tunisia aja. Dan itu memang faktanya, saya di pelabuhan Tunisia itu mengantar rombong, bukan mengantar ya, kita belum dapat kepastian siapa saja yang akhirnya bisa berangkat dalam kapal-kapal yang sudah dibeli, termasuk 5 kapal yang dibeli oleh Indonesia yang bisa berangkat ke Gaza melalui jalur laut itu. Sebelum berangkat, iya ya, konflik banget. Ada nggak persiapan sebelum berangkat, terutama soal simulasi menghadapi Palestina? Karena sebelumnya saya sudah pernah liputan ke Ukraina, jadi sedikit banyak kalau untuk perang itu
sudah ada gambaran ya. Cuman bedanya kalau Ukraina itu kan masih beradab. Istilahnya itu pada saat ke sana itu meskipun perjuangannya lumayan, kita harus bersurat berkoresponden dengan Kementerian Pertahanan, tapi paling tidak di sana tuh pemerintahan masih ada, mereka punya tentara, mereka punya militer, jadi dikawal. Cuman kalau ini Gaza, ya tahu sendiri seperti apa kondisi di sana, tidak ada militer, tidak ada polisi, tidak ada, pokoknya sudah hancur semua, dihancurkan oleh Zionis Israel. Yang kebayang cuman oke, saya berangkat ke daerah yang bisa membahayakan nyawa. Nah, saat itu kondisi di Indonesia pun sebenarnya di Jakarta pun sedang panas ya. Ada demonstrasi mahasiswa dan lain-lain. Jadi saya kesannya tuh kayak kabur aja dulu dari negara yang sedang tidak aman ke negara yang tidak aman lagi itu pada saat itu. Cuman pada saat berangkat ya udah siap mental aja karena memang istilahnya tuh ini yang berangkat memang nggak cuma jurnalis ya, tapi jurnalis slash aktivis. Kalau cuma jurnalis tok itu mungkin akan ragu-ragu, ada keraguan di hatinya, wah mau nggak ya berangkat ke Gaza nih gitu. Cuman karena saya selama ini juga aktivis tentang Palestine, saya selalu menyuarakan, jadi ya udah berangkat sampai sana, langsung dapat training termasuk menghadapi tentara Israel. Trainingnya itu bermacam-macam, selama 3 hari itu intensif sekali ya. Mulai dari kayak kita nanti seperti apa pada saat berada di kapal, survival, harus bertahan hidup di perairan lepas, laut Mediterania, bagaimana harus berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari 47 negara supaya tidak ada konflik, bagaimana untuk menghormati kapten, menghormati ABK, sampai yang memang paling dahsyat adalah simulasi menghadapi teroris. Itu benar-benar tentara Israel itu dibikin senyata mungkin. Kami dimasukkan ke sebuah ruangan. Waktu itu kami kan dilatih pada saat menghadapi tentara Israel tuh tangan harus seperti ini ya. Harus terlihat oleh tentara Israel karena misalnya tangan kita di sini itu nanti kita dianggap akan mengambil senjata. Jadi jangan sampai tangan kita tidak terlihat. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube pada saat para aktivis ditangkap itu kan semua tangannya seperti ini. Nah, itu sudah dilatih. Nah, pada saat itu kita tiba-tiba lampu dimatikan, kita dalam posisi yang seolah-olah sedang pakai pelampung duduk di kapal, lampu dimatikan, tiba-tiba masuklah aktor dan aktris dari Tunisia yang berakting seperti tentara Israel. Mereka memegang seperti karton kayak gitu. Dan pada saat gelap itu mereka teriak teroris, teroris, teroris. Kita semua dalam keadaan nunduk, kita mempraktekkan apa yang sudah kita laksanakan. Benar-benar mukul, mereka benar-benar mukul, punggung kita dipukul, kita dilangkahin. Nah, setelah lampu menyala kembali, ternyata memang ada di kanan kiri kita tuh sudah ada yang hilang beberapa karena disandera. Nah, di situ baru berasa bahwa oke, this is the real deal. Ini tuh nyata. Beberapa orang di sekitar saya tuh menangis karena mungkin selama ini berpikir oke, nanti kita sudah siap secara mental. Tapi pada saat simulasi itulah kita baru sadar bahwa ini yang akan kita hadapi dan mungkin bahkan nanti akan lebih parah lagi pada saat menghadapi tentara Israel. Gimana ya? Mungkin karena lihat yang lain ya, jadi agak maksudnya kayak sampai speechless kalau inget ya, karena itu benar-benar kayak disadarkan bahwa ini bukan liputan biasa. Kamu bukan hanya sebagai seorang jurnalis, kamu harus punya keinginan yang kuat untuk membela Palestina. Kalau enggak, kamu tidak akan melalui semua ini. Apalagi pada saat itu Israel itu lagi ganas-ganasnya. Sudah mendengarkan statement dari Menteri Ekstremis Itamar Ben-Gvir yang bahkan itu sudah dilakukan ya, akan memperlakukan para aktivis Global Sumut Flotilla ini sebagai teroris, akan dimasukkan ke penjara teroris, perlakuannya semua juga akan sama seperti teroris, padahal kita ini adalah warga sipil, non-violent atau tanpa kekerasan, tidak bersenjata, membawa bantuan kemanusiaan, dan mereka menangkap kami secara ilegal, menculik dan membajak kapal kami di perairan internasional. Jadi kayak ya udah, cuman yang bikin tenang sebenarnya karena ada puluhan pengacara yang sudah disiapkan terutama bagi kita dari negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel seperti Malaysia dan Indonesia. Jadi pada saat itu mixed feeling, cuman nggak sampai nangis, cuman ngelihat yang lain tuh ini adalah lumayan nih, harus semakin menguatkan mental sebelum nanti berlayar.
Ancaman itu datang bertubi-tubi ya, dalam arti bisa dalam bentuk pernyataan oleh pihak Zionis Israel maupun yang kita alami langsung pada saat kita mau berangkat itu. Dua kapal kami diserang oleh drone, itu terekam dengan CCTV dan ada saksi mata di situ. Meskipun pemerintah Tunisia tidak menyatakan bahwa itu serangan drone, tapi mungkin kita memahami bahwa mungkin ada intimidasi yang dilakukan kepada pemerintah Tunisia untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa mendiskreditkan pemerintah lain gitu. Tapi kita paham benar bahwa itu drone, ada buktinya semua. 2 kali kapal kami diserang drone. Terus tiba-tiba BBM untuk kapal itu langka, tiba-tiba tidak tersedia di Tunisia. Tiba-tiba kapten kapal menghilang karena mereka diintimidasi keluarganya. Jadi selain kapalnya kurang, kru kapalnya pun tiba-tiba berkurang. Jadi bentuk-bentuk ancaman, bentuk-bentuk intimidasi seperti itulah yang kami hadapi. Itu sudah kami antisipasi, tapi kami tidak menyangka bahwa akan seperti itu bentuknya. Bahkan tiba-tiba ada beberapa kapal yang bawahnya tuh lubang sehingga airnya tuh masuk ke kapal. Jadi kapal-kapal yang masih berlabuh dan siap untuk berlayar itu rusak dan bocor. Bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi seperti itulah yang dialami bahkan sebelum kami berlayar. Sebenarnya kan kita belum berlayar ya. Jadi akhirnya kalau menurut jadwal itu 3 hari kita setelah training kita langsung berlayar, akhirnya tuh mundur sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu kita tuh berada dalam ketidakpastian. Kita bolak-balik ke pelabuhan, kita menunggu kita akan ikut kapal yang mana. Karena kan itu dicampur ya, jadi satu kapal itu kalau bisa harus ada dokter atau tenaga medis, ada pengacara yang akan membela kami pada saat di penjara Israel, dan ada mungkin mereka yang bisa masak, ada jurnalis, jadi semua tuh lengkap. Tapi kenyataannya karena kapalnya kurang, banyak intimidasi, akhirnya itu harus dikerucutkan lagi. Yang tadinya misalnya 100 panitia itu menyiapkan 100 orang, menyiapkan untuk 100 orang, tapi yang datang ternyata 300 orang, saking banyaknya orang yang ingin berpartisipasi dalam Global Smooth Flotilla ini. Ya udah akhirnya kita hidup dalam ketidakpastian. Alhamdulillah Indonesia itu cukup disupport dengan biaya. Kita masih untuk biaya hidup tuh ada supportnya, sementara orang-orang dari negara lain, terutama yang negaranya komplisit atau terlibat dalam genosida, saya banyak teman dari Inggris, dari US atau Amerika, dari Ireland dan dari negara-negara lain, itu mereka harus menggunakan biaya sendiri, meninggalkan keluarga mereka, menjual harta mereka seperti mobil dan lain-lain untuk bisa pergi ke Tunisia dan berharap untuk bisa berlayar. Jadi biaya yang mereka siapkan hanya untuk 3 hari, tapi ternyata mundur sampai 2 minggu, akhirnya banyak yang akhirnya kembali ke negaranya masing-masing. Seperti itu. Waktu dikasih tahu kita harus bawa barang-barang yang harus siap dibuang. Jadi handphone kita ditinggal di kedutaan besar. Nah, kita beli handphone yang murah ya istilahnya ya. Karena pada saat itu dikasih tahu pokoknya apapun barang yang kalian bawa itu harus siap dibuang ke laut karena kalian akan diculik tentara Israel. Kemungkinan memang 95% lebih dan memang sudah terjadi kan, diculik sama tentara Israel. Jadi sebelum berangkat kita beli handphone yang murah-murah aja, yang penting bisa video. Terus barang-barang berharga semua kita tinggal karena yang akan melekat dengan kita itu hanya paspor. Pada saat kami diculik tentara Israel itu handphone langsung dibuang ke laut, semua barang pribadi dibuang ke laut. Nah itu kayak oke, ini situasinya akan seperti ini. Dan kalau ketangkep, selain kita akan mendekam di penjara yang selama ini memang dilakukan terhadap aktivis, kita juga akan di-ban untuk masuk ke wilayah Israel maupun Palestina selama 100 tahun. Jadi aktivis-aktivis itu sudah nggak bisa masuk ke wilayah Palestina maupun Israel selama 100 tahun, 1 abad. Nah saya yang kepikir cuma wah, saya sebagai orang Islam ya belum pernah menginjakkan kaki ke Masjidil Aqsa. Itu yang terpikir kalau saya di-ban, karena kan mereka masih di bawah occupation, masih diduduki oleh Israel. Jadi mereka punya kontrol penuh di perbatasan, menentukan siapa yang bisa masuk dan siapa yang enggak. Itu yang sempat terpikir seperti itu. Dan pada saat kita dibagi kapalnya, oke ya, Din di kapal ini, Iqbal di kapal ini, itu kayak semakin mendekati kenyataan gitu. Begitu lihat kapalnya, oh ini kapalnya kok kapal nelayan. Padahal akan menembus Laut Mediterania selama 7 sampai 10 hari kita dijadwalkan untuk bisa masuk sampai ke Gaza. Begitu lihat kapalnya, oke, sepertinya akan ada banyak tantangan nih gitu kan. Tapi ya udah, namanya istilahnya tuh
berjihad gitu ya, karena sebagai jurnalis slash aktivis tadi ya udah menguatkan tekad untuk berangkat, meskipun akhirnya ada beberapa yang memilih untuk mundur, sudah tidak ada pilihan lagi, sudah sampai situ gitu, ya udah berangkat gitu. Pasrah. Iya, pasrah. Pasrah karena ya selain itu tadi, kita berangkat bukan untuk diri sendiri, bukan untuk global sumut flotilla, tapi untuk mengingatkan dunia, untuk membuka mata dunia bahwa saat ini tuh warga Gaza masih dibantai, masih dibunuhi, genosida masih terjadi, apartheid masih diberlakukan terhadap masyarakat Gaza atau Palestina. Jadi kita ingin menyadarkan itu, dan alhamdulillah exposure dari global sumut flotilla ini sangat jauh lebih besar dibandingkan flotilla-flotilla yang pernah ada sebelumnya. Ini kan misi yang kalau tidak salah misi yang ke-20 DAPA gitu, bukan pertama kalinya ya flotilla ini. Jadi ini adalah misi yang exposure-nya paling besar dibandingkan misi-misi sebelumnya. Karena kita kan jurnalis ya, apalagi Metro TV, Media Group itu sudah punya track record untuk mengirimkan jurnalisnya ke daerah konflik, daerah perang, daerah berbahaya. Jadi saya belajar dari mentor-mentor saya, yang membedakan Metro TV dengan TV lain atau dengan media lain adalah ketenangan yang kita miliki. Ya, kita belajar dari misalnya jurnalis senior Desi Fitriani, dari Mas Budianto, dari Mutia Hafid, bagaimana mereka tetap tenang pada saat berada di daerah perang. Mungkin itulah kenapa jurnalis-jurnalis yang dipilih itu memang memiliki kualitas yang seperti itu. Memang harus tenang, karena kalau ikut panik, informasi itu tidak akan sampai ke penonton. Itulah yang membedakan kita sebagai jurnalis dan yang bukan jurnalis. Mungkin di layar akan terlihat bagus karena ada drama, ratingnya mungkin naik, reporternya terlihat panik. Di belakang saya ini sedang rudal, semua sedang berperang. Itu menurut saya itu malah nggak produktif, message itu nggak akan nyampe secara efektif ke penonton, karena kok ikut-ikutan panik, kamu jurnalis bukan sih gitu. Nah jadi itu yang mungkin membedakan, yang selama ini tuh terlatih secara otomatis bagi jurnalis yang biasa dikirimkan ke medan perang. Tapi yang menarik sebenarnya, saya kemarin di Tunisia, ini yang mungkin belum diceritakan di mana-mana, sempat masuk ke penjara di Tunisia. Yang cukup menarik karena mundur-mundur terus, yang kami tadinya di hotel akhirnya harus dipindahkan ke sebuah apartemen. Nah apartemen itu, little did we know, ternyata berada di daerah yang dodgy atau kayak slum area gitu kan. Daerah yang is this real gitu kan, kayak abandoned building. Mungkin kalau lihat film-film horor rumah sakit itu, rumah sakit yang terbengkalai, mungkin seperti itulah buat bayangan. Kita sempat pindah ke apartemen yang dodgy lah istilahnya ya. Ya sudah, kita pasrah saja, kita terima, karena ternyata bagian dalamnya juga tidak terlalu buruk. So we managed to live there selama 1 malam. Nah besoknya kita melakukan live ya, kita live report di trotoar. Pada saat kami mau live di trotoar, ada seorang suami istri yang naik mobil, merapat dan menanyakan, kalian siapa? Dari mana? Live tentang apa? Begitu saya ngomong Palestine, entah kenapa si ibu ini tiba-tiba terpicu amarahnya. Dia langsung mendebat saya, kenapa kalian live report di sini tentang Palestine, ini Tunisia. Nah, tapi karena saya sudah di kuping udah harus live report, udah 5, 4, 3, 2, 1, jadi saya langsung live report. Ibunya ini seperti merasa dicuekin. Sementara saya harus live report dan menghadap ke kamera, saat itu Zilvia presenternya. Nah ternyata yang kami harusnya 2 pertanyaan, di akhir pertanyaan pertama itu ibunya sudah keluar dari mobil, mengacung-acungkan handphonenya sambil teriak-teriak, ini Tunisia, bukan Palestina, bukan Israel, ini Tunisia. Suaranya keras sekali. Sampai saya pada saat live itu ngomong di kamera ya, mohon maaf Zilvia, ini di sebelah saya ada seorang perempuan yang berteriak-teriak, namun saya tidak bisa memahami apa yang dikatakan karena berbicara dalam bahasa Perancis atau Arab, jadi saya tidak memahami. Dan ternyata memang dari Zilvia pun, dari kantor tuh memang suara ibunya ini sangat mengganggu, jadi akhirnya diputus di pertanyaan pertama, akhirnya kami tidak menjawab pertanyaan kedua. Nah setelah itu suaminya nyamperin, bertanya lagi, kalian ngapain di sini gitu kan? Kenapa kok live report di sini? Kenapa kok nggak di tempat lain? Gitu. Intinya dia protes. Saya sudah panggil polisi.
Dan karena ini bukan di sebuah negara yang kalau manggil polisi nggak datang-datang ya, tapi di sana polisinya langsung datang begitu dapat laporan. Terus ditanya, kalian ngapain keperluan di sini dan kalian nginep di sana. Pada saat saya tunjuk gedung apartemen itu, polisinya langsung bertanya-tanya, ini kok nginep di sini gitu kan. Digrebek lah, istilahnya tuh digrebek ya, tapi secara halus lah. Ditanya, kenapa kok tinggal di sini? Paspor kami dikumpulkan, ada 9 orang jurnalis saat itu. Akhirnya kami dibawa ke kantor polisi, dimasukkan sebuah ruangan. Nah, selama 20 menit itu kami mengharap-harap cemas ya, ini udah di negara orang, di Afrika, masuk penjara nih, apa yang akan terjadi gitu kan. Tapi pada saat kami digelandang istilahnya ke kantor polisi itu, teman-teman jurnalis ada yang sudah mengirimkan WhatsApp ke Pak Dubes ya, ke Pak Duta Besar yang selama ini selalu peduli. Akhirnya pada saat setelah kami 20 menit di ruangan itu, dibebaskan oleh Pak Duta Besar, dijelaskan semua bahwa kami adalah jurnalis internasional, jurnalis dari Indonesia yang bertugas untuk meliput Global Smooth Flotilla. Jadi tidak ada yang mencurigakan. Langsung di situ polisinya bertanya kepada Pak Dubes, ini kenapa WNA nginep di situ? Itu tuh daerah peredaran narkoba. Jadi ternyata apartemen itu adalah daerah yang selama ini dikenal banyak kriminal yang mengedarkan narkoba. Itu yang bikin kita tuh kayak core memories yang gak akan pernah lupa. Sampai ada grup WhatsApp-nya itu namanya Residivis Tunis. Termasuk ada Pak Duta Besar di dalam yang membebaskan kita. Belum pernah. Sempat masuk penjara di Tunisia lagi, di Afrika lagi. Masih mental di kepala atau bikin trauma tersendiri nggak untuk berhidup dan kehidupan? Malah tambah semangat ya. Trauma itu lebih karena kalau saya jujur pada saat diberitahu tidak bisa berlayar tuh saya langsung menangis ya. Maksudnya kayak udah sedekat itu, dan sampai sekarang kan saya di Instagram itu banyak banget teman-teman baru dari Gaza ya. Kita sering DM-an, mereka sering minta tolong untuk misalnya untuk donasi untuk air bersih. Saya yang bisa saya lakukan hanya menerima collapse supaya paling tidak mata audience, mata viewers, followers itu terbuka bahwa oke, situasi di Gaza itu masih gawat. Nah, itu tuh yang membuat nyesek. Kayak aku sudah sedekat ini tapi nggak bisa berangkat. Jadi kayak oke, aku harus berangkat di misi selanjutnya, apapun resikonya. Artinya pada saat kita berangkat itu kita sudah siap mental bahwa dengan kemungkinan terburuk akan dipenjara oleh tentara Israel, diperlakukan sebagai teroris. Itu kita sudah siap. Pada saat kita sudah siap mental, ternyata kita dijatuhkan lagi mentalnya dengan diberita bahwa kita tidak bisa berlayar. Itu yang sempat bikin drop dan trauma. Cuman balik lagi akhirnya memotivasi diri. Oke, ini memang dinamika yang biasa terjadi pada saat orang-orang yang tidak dibayar oleh siapapun berkumpul dari 47 negara, bayangkan, dan Metro TV menjadi bagian dari itu. 47 negara berkumpul, karakter yang berbeda-beda, dijadwalkan hampir 1.000 orang berkumpul di Tunisia untuk nanti berlayar bersama. Namun karena berbagai kendala akhirnya nggak bisa. Ya sudah, itu dinamika yang terjadi. Aku menyingkirkan rasa trauma itu dan justru switch ke motivasi. Oke, yang selanjutnya kita pasti akan berhasil, kita akan berlayar. Human, manusia. Kalau penjabarannya mungkin satu kata itu, kenapa kok human? Ya sudah, karena kita manusia aja gitu. Mana bisa sih kita diem aja ngelihat manusia lain dibantai, apalagi mereka tidak punya kesalahan, apalagi mereka tidak punya dosa, tiba-tiba harus dibantai. Ya kita kembali ke kodrat kita bahwa kita ini manusia yang tidak akan bisa rela, tidak akan pernah bisa ikhlas melihat manusia lain di belahan dunia lain dibantai dan selalu menjadi korban kekejaman dari Zionis Israel.